Kenapa banyak sekali pot bunga? Aku ingat, kau memberiku satu pot bunga, jadi aku akan katakan sekali. Anuts! Anuts! Ibu sudah selesai. Aku sudah mengirimkan semua pot bunga. Tapi siapa yang mengirim pot bunga ini? Hei, siapa yang mengirimnya? Hei, tunggu! Aku yang mengirimnya, Paman. Tapi ada apa? Apa dia mencoba minta maaf atas sesuatu? Tidak, Ibu. Tidak ada yang melakukan apapun. Dan aku tidak mengirim pot bunga ini. Sebenarnya, untuk setiap pot bunga yang kukirimkan, aku ingin Puja mengatakan sesuatu. Bibi, Eh. bisa aku bicara dengan Naren sebentar saja? Terima kasih. Eh. Naren, ayo, ikut aku. Tapi, Ayo, aku mau bicara. iya, Ayo, tapi, ada apa? awas hati-hati. Awas, awas. Ya, ya, baiklah. Sama-sama. Ya. Naren benar-benar aneh, Bu. Dia membeli semua pot bunga dari perkebunan bunga, lalu mengirimkan pot itu ke rumah Puja. Semua orang-orang itu menelponku dan mengucapkan terima kasih. Apakah Naren itu sudah gila? Naren membeli semua pot bunga. Tapi untuk apa? Ada apa ini? Kau benar-benar aneh. Tapi kau bilang kau akan mengatakannya hanya sekali untuk setiap pot bunganya. Apa artinya kau membeli semua pot bunga? Aku sudah membelinya. Sekarang, aku ingin kau mengatakannya sebanyak jumlah pot bunga yang ada di sini. Naren, sudahlah. Aku akan hitung semuanya. Lalu aku akan mengatakannya padamu lewat telepon. Tidak. Sampai kau mengatakannya sekali saja. Kau ini keras kepala. Iya, iya. Tapi sekali saja ya. Aku sangat mencintaimu. Sangat mencintaimu, Naren. Sudah, sekarang pergilah. Dengan satu syarat. Setelah upacara Pakpira selesai, pulanglah bersamaku. Pendeta memberitahuku bahwa kau dan Naren harus berpisah dulu selama 2 minggu. Sampai saat ini paman kan belum sehat, aku harus merawatnya. Dia akan merasa lebih baik kalau aku di sini beberapa hari lagi. Iya, aku tidak bisa memaksamu sekarang kan? Baiklah, aku akan punya waktu untuk mencari jawaban atas pertanyaan pamanmu. Baiklah. Tapi kau harus menghubungiku di telepon. Kenapa Puja tidak menelponku? Sekarang aku yang harus membersihkan. Ada lumpur di mana-mana. Naren pasti sedang menunggu telepon dariku. Puja,
Bersihkan dulu lumpur di sana itu. Ayo cepat. Iya, Bi. Wow, Naren, kau melakukan segalanya secara drastis. Bahkan cinta. Tidak apa-apa, Naren. Lanjutkan saja. Kau di sini rupanya, Puja. Kau tidak bisa membuat alasan apapun sekarang. Kau harus mengatakannya padaku. Sebanyak jumlah pot bunga yang aku kirim. Iya, Naren, tapi setidaknya biarkan aku pergi. Puja. Aku menunggu untuk mendengarnya. Naren benar-benar jatuh cinta pada Puja. Kemarin dia mengirimkan 1 truk pot bunga untuk Puja. Dan sekarang dia mengira kalau aku adalah Puja dan memegang tanganku dalam tidurnya. Naren benar-benar gila. Jika bisa dia menghadiahkan matahari dan bulan kepada pelayan itu. Ada cara agar Puja mau menandatangani dokumen-dokumen itu. Itu melalui Naren. Dia ingin melakukan sesuatu yang spesial untuk Puja. Atau bisa dibilang kita akan membuatnya dia melakukan sesuatu yang istimewa untuk Puja. Cinta Puja dan Naren akan menjadi kelemahan terbesar mereka. Dan Puja akan setuju untuk melakukan apa saja demi Naren. Hai Su, kau tahu kan klien penting kita Tuan Desai? Putranya akan menikah di Mumbai. Jadi Hardik mengatakan kalau kau dan Haris tidak datang ke pesta pernikahan anaknya, mereka akan merasa sedih sekali. Tapi Nilu, kita tidak bisa meninggalkan Puja dan Naren sendirian. Ayolah Su, Puja bukan orang baru di rumah ini. Dan kami semua di sini pasti akan membantunya. Dan Haris sebentar lagi akan melakukan pemeriksaan. Jadi kau bisa berkonsultasi dengan ahli jantung yang baik di Mumbai. Dia kurang sehat belakangan ini mungkin karena dia stres. Ayolah Su, jangan terlalu memikirkannya. Apa kau ingin aku bicara dengan Haris? Tidak, Nilu. Biar aku saja yang bicara. Baiklah, jangan kau pikirkan lagi. Aku akan memesan tiket untukmu besok pagi. Baiklah. Selamat jalan, selamat bersenang-senang. Su, kau tidak perlu khawatir. Semua akan baik-baik saja. Sekarang mulailah berkemas. Setelah Bibi dan Paman pergi besok pagi, Naren akan menjadi boneka kita. Dan sekarang tidak akan ada yang bisa menghentikan. Uang 1 miliar itu ditransfer ke rekening kita. Aku cukup terkesan, Paman. Ya, kau cukup romantis. Paman menarik sisi emosional Naren. Selain itu, hasrat Naren terhadap Puja akan membuatnya melakukan kesalahan besar. Pagi ini ibu kirim pesan padaku. Kenapa dia tiba-tiba pergi ke Mumbai? Tapi itu bagus. Setidaknya ibu dan paman Haris akan bisa istirahat. Maaf Naren. Aku tahu kau pasti sedang menunggu pesan dariku sejak kemarin. Dan kau pasti sangat kecewa. Tapi tidak apa-apa. Aku tahu bagaimana menebus kesalahanku. Untuk 1 pot bunga yang kau kirimkan, aku akan mengirimkan 2 pesan. Kau tidak akan punya alasan untuk marah padaku lagi. Iya kan? Ini pesan yang ke-54. Aku sangat mencintaimu, Naren. 54, 55, 56.
Hebat sekali. Aku kirim satu pesan, kau mengirim dua untukku. Bagus, Naren. Tetaplah sibuk dengan puja. Aku bahkan tidak perlu melakukan apapun. Aku harus menelponnya sekarang. Saat ini akulah yang menang, Naren. Ah, Wow, hebat, Naren. Beberapa bulan yang lalu kau belum siap untuk menikah. Dan sekarang, lihatlah wajahmu, merah merona. sebenarnya aku telah meminta hadiah pada Puja. Aku baru saja menerimanya. Mengirim hadiah lewat pesan? Ah, begini, jika memang Puja yang mengirimnya, itu pasti istimewa. Jadi apa balasan darimu? Hadiah lainnya. Tentu saja, itu harus terus dilakukan karena itulah ungkapan cinta. Tapi tolong, jangan kirim pot bunga lagi. Sebenarnya, Naren, aku sudah melihat tagihan di kantor. Dan dari sanalah aku mengetahui semua itu. Aku harus kirim apa? Dengar. Jadi sebenarnya begini. Biasanya para gadis akan senang menerima hadiah. Tapi Puja sangat berbeda. Dia wanita yang sangat istimewa, sama seperti kau. Tapi cepat atau lambat, bunga yang kau kirim itu pasti akan layu. Benar kan? Itu sebabnya kau harus memberi Puja hadiah sesuatu yang akan bersamanya sepanjang hidupnya. Oh, oh ya, aku lupa. Aku membawa brosur ini untuk ditunjukkan kepadamu. Lihatlah. Ada properti baru sedang dibangun di jalan raya. Biaya pesanannya Rp25.000. Lihatlah. Kau dapat membayarnya dengan cicilan mudah selama bertahun-tahun. Lihat. Tertulis jelas di sini. Dan aku telah membeli satu untuk Surbi. Jika menghadiahkan Puja ini, dia pasti senang. Tapi, kenapa Puja membutuhkan rumah lagi? Dengar, Naren. Ini bukan tentang rumah. Ini tentang rasa aman. Tugas seorang suami adalah untuk mengamankan masa depan istrinya. Bukan begitu? Kau harus meyakinkan aku bahwa kau akan selalu mencintai Puja dan memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Hanya dengan begitu, aku akan mengizinkanmu Puja bisa kau bawa bersamamu. Naren, tunggu. Apa yang kau lakukan? Sebaiknya kau coba sekali saja kau kagetkan Puja. Aku yakin wajahnya akan bersinar dengan kegembiraan. Tidak ada perasaan yang lebih baik daripada menerima kejutan. Sekarang kau sengaja tidak membalas pesan dariku. Kau mencoba membalasnya. Baiklah. Tidak usah dibalas. Aku juga tidak akan menunggunya. Naren, kenapa kau kelihatan begitu khawatir? Kau dan Paman memiliki rekening bersama di perusahaan. Ambil uangnya dari sana. Kau bisa menganggapnya sebagai pinjaman. Bayar kembali nanti. Dengar, Naren. Ini adalah hari terakhir. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk mengejutkan Puja. Naren, pikirkan saja Puja dan buat dia terkejut. Ayolah. Ya ampun, Naren memberikan hadiah ini padaku. Kalau tahu potnya pecah, pasti dia akan marah. Selamat Rahul. Sekarang 1 miliar rupiah dalam rekening Puja akan segera menjadi milik kita.
Aku tidak tahu kenapa aku merasa ada sesuatu yang terjadi. Kenapa Naren tidak menjawab teleponku? Kalau begitu sekarang aku akan bicara dengannya. Ibu, ini sudah cukup. Rahul menolak untuk datang ke New York bersamaku. Aku tidak bisa lagi tinggal di penjara seperti ini. Jadi kuputuskan, aku akan mengajukan visa dan pulang. Tidak sayangku, jangan pernah berpikir begitu. Kalau kau meninggalkan semuanya dan kembali ke sana, maka ayahmu pasti akan merasa khawatir. Kau harus mengerti sayang. Rahul tidak seperti Naren yang akan melakukan apapun yang kau katakan. Kau harus menanganinya dengan sangat pintar. Apa kau mengerti? Tunggu sebentar, Bu. Kakek, aku akan membawa pulang menantu cucumu yang cantik. Kau benar, Bu. Tidak ada yang bisa seperti Naren. Dan sekarang aku harus menangani Rahul dengan sangat cerdas. Puja yang malang. Aku hanya pergi selama 10 hari untuk kompetisi. Tapi sekarang semuanya sudah berubah. Kasihan sekali ya Puja. Oh ya Bi, aku ingin bicara denganmu. Tapi lupakan saja. Tidak ada gunanya bicara hal itu. Tunggu sebentar itu. Kau ingin bilang apa? Dengar Bibi, tetangga di sini sudah mentertawakan kita. Aku bahkan mendengar orang mengatakan kalau suami Puja itu jatuh cinta padanya walaupun menikah hampir seminggu. Selain itu, Naren sampai membuatkan taman di luar rumah hanya untuk dirinya. Aku kagum pada Naren. Dia berbeda dari orang lainnya. Dan menurutku, orang seperti dia itu harusnya tidak berada di sini, tapi berada di museum. Ritu? Orang-orang tidak ada yang mengerti seberapa pandainya Naren. Mereka akan mengatakan hal seperti itu. Suamiku sangat mencintaiku. Kalau ada orang yang menyukainya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak, aku tidak peduli sama sekali. Tapi kami peduli. Karena kamilah yang harus menghabiskan hidup kami di sini. Dan itu adalah suatu kegilaan. Naren? Kau sedang apa di sini? Hati-hati. Tunggu sebentar, biarkan aku buka pintunya ya. Hati-hati, awas. Ya Tuhan, jangan-jangan itu seorang pencuri. Pencuri! 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 Ayo cepat. Paman! Bibi! Anuj, ada pencuri di Di mana? luar. Di mana kau melihatnya? Dia ada di kamar. Aku melihat Kamar dia masuk siapa? ke sana. Ada apa itu? Ada apa? Ada apa? Paman, Bibi,
Aku melihat seorang pencuri memasuki kamarnya Puja. Kamarnya Puja. Iya benar. Cepat Anus, cepat pergi Iya, panggil orang-orang. Kusum, cepat ambilkan token di kamar kita. Iya. Ada apa, Naren? Kenapa kau datang ke sini malam-malam begini? Pasti akan ada keributan di rumah ini. Aku kesini untuk memberimu kejutan. Tapi kan kau bisa menelponku. Aku akan membukakan pintu untukmu. Sebelum paman memanggil polisi, kau harus segera pergi. Ya Tuhan, anak-anak sekarang memang sudah tidak waras. Kami semua sudah merasa takut, tapi mereka mengadakan pertemuan. Kau mengganggu tidur kami. Iya Kusum, kami terbangun di tengah malam untuk hal bodoh seperti ini. Orang-orang ini malah sibuk dan bersenang-senang di sini. Huh. Aku akan pergi sekarang. Ayo semuanya. Aku harus bilang padamu, Puja, tidak banyak gadis yang beruntung memiliki seorang suami memanjat dinding untuk istrinya. Nak Naren, kau memasuki rumah kami melalui jendela di tengah malam. Kau tahu kami semua panik malam itu. Kami tidak pernah melakukan seperti itu saat baru menikah. Maafkan aku, Bibi. Aku kesini untuk memberi kejutan pada Puja. Paman, kemarin kau tanya padaku. Aku mulai menemukan jawaban untuk itu. Aku telah memesan rumah untuk Puja. Aku ingin membahagiakan masa depannya. Paman, rumah ini akan menjadi atas nama Puja. Dan kalian semua boleh datang untuk tinggal di rumah Puja kapan saja kalian mau. Aku kesini hanya untuk mengatakan itu. Pendeta memberitahuku bahwa kau dan Naren harus berpisah dulu selama 2 minggu. Naren pergi ke rumah Puja untuk memberitahunya tentang rumah impian mereka. Ya kau benar Rahul. Tapi kasihan sekali mereka. Rumah impian yang akan diceritakan ternyata tidak akan pernah dibangun. Tapi Ibu, ketika aku masih kecil dulu, aku belajar nol tidak memiliki nilai. Tapi hari ini beberapa nol akan menghancurkan kehidupan Paman. Ya, kita hanya harus menunggu beberapa jam lagi. Begitu uang sebesar 250 juta rupiah menghilang, maka kehidupannya pasti akan hancur. Lihat ini, Bu. Aku mengubahnya menjadi 250 juta rupiah. Nah, Puja, bagaimana kau akan menyelamatkan suami dan mertuamu dari kebangkrutan? Sekarang aku tahu kenapa kau tidak menjawab teleponku. Kuharap kau menyukai kejutan dariku. Aku hanya mengkhawatirkan kejutan darimu saja. Aku mengirim 2 pesan untuk 1 pot bunga untukmu. Tapi kau tidak membahasnya sama sekali. Ada apa? Aku menebak. Apakah kau bisa berpura-pura kesal atau tidak? Aku benar-benar kesal. Baiklah, aku minta maaf.
Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk marah. Aku akan mencoba untuk melakukan apapun yang kau inginkan. Ini baru permulaannya. Ini akan menjadi rumah impianmu. Ini adalah janjiku. Itu bukan hanya rumahku. Itu akan menjadi rumah impian kita. Bagaimana aku memberitahunya kalau dia harus pulang tanpa aku sekali lagi? Paman, aku tidak memiliki semua jawaban atas pertanyaan yang kau ajukan. Tapi aku berjanji, aku akan selalu menjaga Puja. Dan rumah ini hanyalah langkah pertama. Jadi sekarang bolehkah aku membawa Puja bersamaku? Ya. Kenapa tidak? Tentu saja kau boleh membawanya. Upacara Pakpera sudah dilakukan. Lagi pula, kalau Puja tetap di sini, kau akan terus menyusup ke rumah kami seperti pencuri dan mempermalukan kami. Jadi akan lebih baik kalau kau membawa Puja sekarang juga. Maaf, Bibi, atas kejadian tadi malam. Tidak Aku- apa-apa, Nak Naren. Yang lalu biarlah berlalu. Aku hanya berpikir jika Puja tinggal di sini beberapa hari lagi, maka kami akan sangat merasa senang. Kau bicara seolah dia itu akan pindah ke planet lain. Dia tinggal dekat dari sini, bisa datang kapan saja. Ayo Puja, kemasi barang-barangmu. Ayo cepat. Aku khawatir tentang keadaan kau dan Naren, Puja. Itu sebabnya aku tidak mengizinkanmu. Sekarang aku mengizinkanmu pergi bersamanya. Karena aku percaya kau tidak akan mengingkari janjimu. Dan ingat, satu hal lagi. Jangan pernah mengatakan hal ini pada Naren. Ataupun pada mertuamu atau siapapun. Kita tidak seharusnya menyulitkan orang lain untuk masalah yang kecil ini. Ya? Paman tidak menyembunyikan apa-apa dariku kan? Tidak Puja. Tidak. Aku tidak menyembunyikan apapun. Lagi pula untuk apa? Sudahlah. Sekarang pergilah. Naren pasti sedang menunggumu. Meskipun aku sudah memberitahumu bahwa itu hanya 2 minggu. Sampai kita menemukan kesalahan pada horoskopmu, kehidupan Nak Naren akan dalam bahaya. Kau dari Rishikesh ke sini naik sepeda. Sebenarnya tadi aku naik taksi. Tapi lalu ban taksiku kempes. Aku tidak bisa menemukan taksi lain dan aku harus menemuimu. Aku berjalan beberapa kilometer lalu aku menyewa sepeda ini. Jadi aku mulai bersepeda dari sana. Lalu kau akan pulang pakai sepeda ini lagi. Kita bisa memakai taksi kan? Aku ingin memboncengmu memakai sepeda ini. Maukah ikut denganku? Kau tidak perlu tanya padaku. Aku akan selalu ikut denganmu. Kemanapun kau membawaku. Sebelumnya aku ingin kau menjawab pertanyaanku. Kenapa kendaraan yang kau naiki selalu saja mogok? Tidak selalu. Ini hanya terjadi ketika kau harus pergi bersamaku. Bisa kita pergi sekarang?
katakan sekali lagi. Kata-kata indah tidak bisa diulang. Ayo. Ada apa, Rahul? Hari ini kau terlihat gembira. Ibu, belum terjadi apapun, tapi akan terjadi sesuatu. Aku telah menarik semua uang dari rekening bank Paman Haris. Itu berarti Paman Haris dan keluarganya resmi akan bangkrut. Mari tepuk tangan. Naren yang malang. Dia pasti memimpikan masa depannya bersama Puja. Dan dia tidak tahu bahwa dia akan kehilangan rumahnya juga. Dan Puja yang malang. Dia terpaksa harus memberikan kita 1 miliar untuk bisa menyelamatkan rumah dan reputasi keluarganya. Benar sekali, Bu. Bu, ini saatnya merayakan masa-masa indah akan segera dimulai untuk keluarga kita. Benar, Rahul. Akhirnya, kita mendapatkan kekuatan dan posisi yang bagus. Yang pantas didapatkan olehmu dan ayahmu. Maaf, Su, tapi kau akan menghadapi masa-masa sulit sekarang. Rumah kita akan memiliki taman yang besar. Dan kita akan menanam berbagai jenis bunga. Kita akan menanam pohon apel, pohon mangga, dan banyak lagi. Dan poin yang paling penting, tidak akan ada TV di rumah kita. Daripada kita menonton TV, kita habiskan lebih banyak waktu bersama-sama, ya kan? Ya Tuhan, keponakanku setiap hari selalu saja menghadapi masalah. Dan kata pendeta, 2 hari lagi adalah hal yang sangat penting bagi Naren. Oh ya Tuhanku, tolonglah lindungi Naren. Permisi. Kenapa kalian diam saja? Apa kalian terluka? Iya, kami tidak apa-apa. Terima kasih. Eh, Puja, kau terluka? Tidak. Kau tidak apa-apa kan? Iya. Ayo. Kau kenapa? Kalau ada sesuatu yang mengganggumu, cerita saja padaku. Jangan seperti ini. Sejak Puja menikah dengan Naren, dia kelihatan sangat tegang. Sebenarnya ada apa? Lihat. Sepedaku rusak karena kau lagi, kan? Oh ya, seseorang pernah memberitahuku
kalau belanja bisa menghibur seorang gadis. Kurasa teori ini tidak masuk akal. Kalau begitu, kita pulang saja, ayo. Tunggu sebentar. Kita lihat dulu ya. Siapa tahu kita menemukan sesuatu untuk menghias rumah impian kita. Boleh ya? Ayo. Hati-hati. Wah, Haris, Su, kenapa kalian cepat kembali? Iya, Nilu. Duduklah, Haris. Apa yang terjadi? Apa Haris tidak sehat? Aku baik-baik saja. Manoj, ambilkan segelas air untuk Haris. Ada apa, Su? Nilu, aku dapat kabar dia tiba-tiba jatuh sakit di Mumbai. Dia bilang dadanya terasa nyeri. Jadi kami harus kembali ke sini. Oh ya Tuhan. Tunggu Supriya, aku sudah membuat janji dengan dokter. Hardik, aku sudah membawanya ke dokter di Mumbai. Dia sedang menjalani perawatan. Dokter menyarankan supaya Haris banyak istirahat. Supriya, aku tidak akan beristirahat. Jangan dianggap serius pernyataan dokter. Sudahlah, Haris. Aku akan minum obat dan beristirahat selama beberapa hari. Aku akan baik-baik saja. Biarkan dokter melakukan tugasnya. Minggu depan kita harus kembali ke Mumbai untuk melakukan pengecekan. Sebelum tekanan darahmu turun, kau harus banyak istirahat. Sekarang aku akan mengantarmu ke kamar. Supaya kau bisa istirahat, Haris. Ayo. Baiklah. Iya, Haris. Sekarang kau harus istirahat dari pekerjaanmu. Kau harus istirahat sekarang. Tapi, Su, Haris harus bisa mengambil tindakan pencegahan mulai besok dan juga seterusnya. Aku akan memasak makanan kesukaan Haris. Ayo kita pesta dan bersenang-senang. Kita tidak pernah tahu, kita mungkin tidak bisa bersenang-senang lagi nanti. Manoj, Sankar, siapkan semuanya. Ya Tuhan, aku punya firasat tidak enak. Tolong lindungilah keluargaku, Tuhan. Kau bahagia sekarang? Iya. Tapi Naren... Masa aku pulang pakai baju kotor begini? Baiklah. Aku akan penuhi keinginanmu yang lain.